Haris, ibu tadi kan sudah pesan, kamu mesti jemput Sukma. Di mana tanggung jawabmu, Riz? Kan kasihan dia. Haris, sekarang jemput dia. Kamu? Jemput dia. Ngapain kamu di sini? Kamu tahu, kamu ini benar-benar gila. Sekarang ini udah tengah malam. Kamu tahu jam berapa sekarang? Sekarang ini jam 1 malam. Harusnya kamu tahu, kalau saya tidak datang artinya saya banyak kerjaan di kantor. Dan cuma orang tolol saja yang mau menunggu di sini berjam-jam seperti patung. Saya menunggu di sini disuruh ibu, Mas. Sampai Mas Haris datang menjemput saya. Kamu ini manusia atau robot? Kalau kamu manusia, kamu punya inisiatif. Kamu bisa pulang naik bis, atau panggil taksi, atau telepon saya di kantor dan menanyakan kenapa saya belum datang. Maafkan saya, Mas. Kamu ngapain bengong di situ? Saya datang ke sini untuk menjemput kamu. Apa perlu saya menyuruh kamu untuk masuk ke mobil? Ayo, sekarang masuk ke mobil. Masuk! Masuk ke mobil! Ayo! Sukma, maafkan saya, Suk. Bukan maksud saya untuk kasar sama kamu. Tapi akhir-akhir ini, pikiran saya lagi suntuk. Saya lagi stres. Kamu kan tahu kenapa. Itu bukan salah kamu. Bukan salah kamu. Tidak apa-apa, Mas. Rini, sudah kamu bicarakan rencana pernikahan kita dengan bapakmu? Ini lagu kesayangan Rena, adik saya. Dia ingin sekali jadi penyanyi. Tapi papa memaksa dia untuk sekolah di luar negeri. Nasibnya sama Mas Anwar. Dipaksa kuliah ekonomi, malah kabur. Dia lebih suka musik. Kamu pernah nanya kan ya? Kenapa saya pindah ke rumah kontrakan ini? Ya, dan kamu belum menjawab pertanyaan saya. Saya minggat. Kenapa? Papa tidak menyetujui hubungan kita.
Papa memang keras kepala. Tapi nggak apa-apa. Saya berhak untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Kita akan tetap menikah. Rin, saya cinta sama kamu. Saya ingin secepatnya menjadi suamimu. Tapi bukan berarti kamu harus minggat dari rumah. Sudah tidak ada titik temu lagi antara saya dan Papa. Saya tidak mau pernikahan kita justru menimbulkan perpecahan dalam keluargamu, Rin. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau nanti dituduh sebagai perusak kebahagiaan orang lain. Terutama kebahagiaan bapakmu sendiri. Lalu sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya ingin kita menikah secara baik-baik. Saya kira semua laki-laki sangat mengharapkan bapak dari calon istrinya yang menjadi wali nikahnya. Saya hanya mau menikah denganmu kalau bapakmu sendiri yang menjadi wali nikahnya. Sukma, duduklah. Ada yang ingin dibicarakan. Kamu ini kan sudah lama ikut ibu. Kamu tentu sudah kenal baik dengan Mas Haris, Mas Andi, ya toh? Iya, Bu. Kamu tahu watak mereka, kebiasaan mereka. Sebetulnya ibu ingin menjodohkan kamu dengan Mas Haris. Kamu ini kan sudah lama ikut ibu. Tapi sampai sekarang ibu tidak pernah bisa baca jalan pikiran kamu. Tadi apa yang ibu bicarakan semua tergantung pada kamu dan Mas Haris. Sebelumnya ibu ingin tanya, kamu ini suka apa enggak sih sama Mas Haris? Ya sudah, kamu tidak perlu jawab sekarang pertanyaan ibu. Tapi ibu hanya menginginkan agar kamu mulai berpikir ke sana. Ya, cuman itu saja yang ingin ibu bicarakan kok.
Papa lagi nggak ada kerjaan. Kamu kan tahu, Papa tidak bisa duduk diam, bengong tanpa mengerjakan sesuatu. Andi tidak mau menikahi saya. Kalau Papa tidak mau jadi wali nikahnya. Ya, masih untung ada perempuan yang mau menikah dengan laki-laki jantungan macam dia. Sudah berpenyakitan, pakai bertingkah segala. Papa bersedia jadi wali nikah saya atau tidak? Rin, Papa pernah bilang, jangan ngomongin lagi soal rencana pernikahan itu. Semua terserah Papa. Saya cuma minta Papa mau jadi wali nikah saya. Kalau Papa nolak ya nggak apa-apa. Saya juga nggak maksa kok. Atau mungkin Papa lebih senang kalau saya tidak menikah dan bayi yang saya kandung ini tidak punya bapak. Kamu jangan coba-coba untuk memojokkan Papa. Saya harus mempersiapkan pernikahan saya dengan Andi. Karena 2 minggu lagi Andi harus berangkat ke Amsterdam. Kalau Papa tidak datang, kalau pernikahan gagal, ini yang terakhir kalinya saya menginjakan kaki di rumah ini. Kamu mengancam? Terserah Papa. Bagaimana Papa mau menerjemahkan sikap saya? Kamu jangan berharap Papa akan menghadiri pernikahan kamu. Sukma, duduklah. Kita makan sama-sama. Biar saya belakangan saja, Bu, karena... Sukma, duduk. Bisa saja, Mas. Pasir ini. Nih, Ibu ambilin. Ya. Makan ya. Terima kasih, Bu. Masuk, Rin. Bagaimana? Saya sudah gelisah sekali menunggu kamu, Rin. Bagaimana? Sukma, mulai hari ini kita makan sama-sama. Kamu ini di sini dititipin bapakmu. Haris, jangan lupa. Sukma ini bukan pembantu loh. Saya nggak pernah nganggap dia pembantu, Bu. Loh, Ibu ini cuma mau mengingatkan kok. Kok kamu marah-marah begitu? Ibu jadi kaget. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Uring-uringan begitu. Ayo Sukma, ambil sendiri nih. Iya, Bu. Ayo Haris, makan. Pasti kamu bawa berita buruk ya?
Oke, gak apa-apa. Katakan saja, Rin. Percayalah. Jantungmu tetap akan kuat kok. Walau bapakmu tetap tidak setuju dengan pernikahan kita. Kamu malah senyum. Saya berhasil meyakinkan Papa. Yang benar. Maksudmu? Papa setuju kita menikah. Kamu sungguh-sungguh, Rin. Ya. Papa akan datang ke pernikahan kita dan dia akan merestui pernikahan kita. Artinya kita bisa menikah sebelum saya berangkat ke Amsterdam. Ya. Sorry. Masuk, Rin. Bu?